Oke, kita datang dulu. Kita datang lagi. Saya mau sharing, ya sharing yang direkam ternyata untuk ya lumayan lah nambah-nambah eh, konten. Oke nih sharing nih, ada beberapa yang bertanya ke saya bagaimana caranya menguji atau mengolah ini data. Kita punya data ini, kemudian ada yang disuruhnya adalah validitas, reliabilitas, korelasi, dan normalitas. Oke, sebelum maka ya kita akan mengolah menggunakan SPSS. Nah, oke, kita akan mengolah menggunakan SPSS seperti ini. Data hal apa yang sebelum ya, hal yang pertama kali dilakukan adalah menamai dulu nih variabelnya harus dinamai dulu. Saya tahu lah, udah ini reminder aja, beberapa udah tahu ya kan. Ada X14, X15, ada X21, X26. Nah, saya memang tambahkan TX21 karena untuk total dari X21 sampai X26 gitu ya, di total jadi TX2. Kalau misalkan X14 sama X15 kan itu adalah total X1 gitu. Cuman ke atasnya masih nggak ada datanya, cuman ada 4 dan 5 doang. Oke, nggak apa-apa. Cuma ditambahin aja, mau ditambah mau enggak itu nggak apa-apa, bebas ya. Nah, kemudian ini adalah X1 4 sama X sampai X26 lah, taruhlah sampai X26. Ini tinggal di copy paste aja, semuanya di copy paste datanya. Kalau misalkan udah dinamai variabel atasnya, tinggal di copy paste aja ke bawah. Udah. Kalau udah, nah, udah dulu selesai. Kalau udah, berarti datanya udah bisa diolah. Cara mengolah pertama adalah mengolah untuk uji validitas. Uji validitas itu sebenarnya toolsnya itu yang dipakai adalah Pearson correlation atau bisa yang lainnya. Makanya uji validitas sama uji korelasi itu sama, mirip sama atau enggak. Kalau misalkan mau dibedain, uji validitasnya menggunakan Pearson correlation, uji korelasinya menggunakan Spearman, tapi sama aja. Oke. Nah, tinggal kita klik analyze correlation untuk uji validitas, terus bivariate. Nah ini awalnya ada di kiri semua, lalu kita pindahin ke kanan semua. Habis itu kita cek Pearson correlation tutelnya, pastikan seperti ini. Habis itu klik run. Nah, running, maka hasilnya akan seperti ini. Interpretasinya ada 3 nih. Yang pertama adalah bisa kita lihat dari Pearson correlation ini. Pearson correlation ini adalah R hitung ya. Pearson correlation ini adalah R hitung. Jadi R hitung ini jika lebih dari R hitung R tabel, jika R hitung ini yang 0,339 ini lebih dari R tabel, maka dia dikatakan valid datanya. Makanya kita lihat nih, ini kita mau membandingkan X14 ya, kita lihat di totalnya nih, apakah valid atau tidak. Nih kalau di total sih, nih X14 itu bandinginnya di totalnya, total X1. Ini total. Kalau misalkan yang di ini X2 berarti total di TX2 nih, TX2 di sini nih. Kita lihatnya ya. Nah, karena ini digabung, kalau misalkan dipisah ya lebih baik lagi. Tapi karena soalnya satu, ya udah kita gabung aja. Gitu. Tapi bisa juga dipisah. Bagusnya ya X1 ya X1, ya X2 X2. Gitu. Karena masih ngambang-ngambang juga sih, ini masih sharing kan gitu, masih nggak tahu apakah benar atau enggak gitu. Jadi buat ini aja, buat referensi aja. Kemudian tadi kita bisa 3 cara. Yang pertama dari membandingkan R hitung Pearson correlation ini dengan R tabel. R tabelnya bisa nyari di Google. Ini saya nyari R tabel. R tabelnya kita lihat di signifikansi 0,05% di data 36 nih. Di data 36 dengan jumlah N yang 36, maka perbandingan R tabelnya adalah 0,3202. Maka oke, kita catat dulu biar nggak lupa. Nah, di sini R tabel untuk data 36 adalah 0,3202. Oke. Kemudian kita lihat lagi hasilnya, hasil dari outputnya. Nih, hasil outputnya jika si Pearson correlation ini nih X14 dibanding dengan X15 itu hasilnya 0,339, lebih dari 0,3202. Nih, 0,3202 lebih dari ini. Makanya dia 0,339, berarti X14 dengan X15 itu valid datanya gitu, dan mempunyai hubungan korelasi yang signifikan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa dengan cara sig to tailed ini. Sig to tailed ini adalah tingkat signifikansi.
Jika seek to tail ini adalah kurang dari 0,05, ya, nih yang ini, atau itu, maka data itu valid, gitu ya. 0,05 data itu valid. Karena ini adalah 0,043 kurang daripada 0,05, berarti datanya valid. Oke. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah cara yang paling gampang di SPSS gitu. Bisa juga dengan cara melihat ada tanda bintang di sini. Ya. Mas, ini mau tanya mejanya Mbak Asna. Di sini. Ya. Nah, ini dengan cara membandingkan bintang di sini. Jika ada bintangnya itu, maka data tersebut atau data ini valid gitu ya. Kenapa? Kita lihat di sini. Yang bintang 1 correlation is significant at the 0,05 level. Berarti dia 0,05. Yang satunya lebih ini lagi, yang 0,01. Berarti ada walaupun bintang 1 atau bintang 2, berarti data tersebut berkorelasi signifikan. Berkorelasi signifikan. Ya, itu untuk yang korelasi. Nah, saya harap sih udah. Kalau misalkan ada yang bingung silahkan tanyakan saja. Oke, nomor 1. Kemudian nomor 2, nomor 2-nya apa? Nomor 2-nya disuruh apa nih? Nah, disuruh uji reliabilitas atau konsistensi data. Kita masuk lagi ke yang tadi. Nah, uji validitas. Nah, ini ya. Oke, kita untuk uji tadi udah validitas, untuk uji reliabilitas atau konsistensi data tersebut atau konsisten atau tidak. Kita bisa masuk ke regression. Bukan regression. Masuk ke scale, lalu reliability analysis. Ya. Nah, ini bisa dimasukin semua sebenarnya, cuman karena datanya yang TX1 itu adalah jumlah, jadi mending kita masukin yang tanpa jumlah, jadi beneran datanya aja kita masukin semua. Oke. Modelnya Cronbach Alpha udah sesuai. Oke, kita di statistik. Nah, ini harus di checklist, statistiknya harus diklik, lalu ini harus di checklist. Scale if item delete. Nah, summary-nya udah cukup ya, kita di oke aja. Continue. Oke, kita run. Nah, ini hasilnya. Untuk ini juga sama, karena datanya ada 36, kita bisa lihat R hitungnya adalah 0,707, sedangkan kita punya R table itu 0,3202. Nah, harus lebih besar daripada R table. R hitung ini harus lebih besar daripada R table. Jadi 0,3202 itu lebih kecil daripada 0,707. Dan 0,707 itu lebih besar daripada 0,3202. Maka dari itu data ini reliable atau reliability-nya udah terjamin, udah top, marko top gitu ya. Berarti interpretasinya adalah data tersebut reliable. Nah, kemudian kalau misalkan itu seperti tadi yang saya bilang bahwa uji validitas sama uji korelasi itu satu gitu biasanya. Makanya sudah tadi bahwa kalau misalnya data tersebut valid, maka data tersebut mempunyai korelasi. Maka tadi itu perhitungannya atau bisa diambil dari data validitas tadi untuk yang korelasi. Ya. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke uji normalitas. Uji normalitas itu ada di sini, bisa kita lihat sama datanya dengan kita menggunakan data ini. Cuman metodenya aja yang berbeda. Uji normalitas kita masuk ke, saya sih biasanya menggunakan KS Kolmogorov-Smirnov. Jadi intinya si KS ini membandingkan dengan data standar gitu. Jadi data kita dibandingkan dengan data standar yang udah baku, udah berdistribusi normal. Oke, non parametric test, lalu one sample KS. Kita masukin semua datanya aja yang dimasukin tanpa total. Habis itu normalnya di checklist, habis itu klik OK. Sekarang kita hasilnya, ini adalah hasilnya. Nah, untuk uji normalitas ini kebalikan dengan yang lainnya. Kalau misalkan
yang lainnya harus di bawah 0,05 sig to tailnya. Kalau misalkan di sini sig to tailnya itu harus di atas 0,05 biar dikatakan dia berdistribusi normal. Jika dia tidak 0,05 maka dia tidak berdistribusi normal. Gitu ya. Ini nih dia sig to tailnya tidak lebih besar dari 0,05. Karena dia 0,00 berarti dia tidak berdistribusi normal. Begitu saja. Terima kasih.